Nah gue emang merasa gue tuh pernah main sama sosok anak tersebut gitu. Anak tersebut itu mukanya yang pernah gue lihat bentuknya kayak orang Belanda. Oh. Iya. Ya gue namain tuh gue masih inget banget Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita di Ghost Amigos, ya, channel satu-satunya channel. horor yang paling kocak. Iya. Nah sekarang Ghost Amigos kita udah kedatangan Kang Yuda Lesmana. Kedatangan lu yang datang ke sini. Oh iya, betul. Nggak tahu diri banget ya emang ya. Yang numpang ya. Kita sekarang lagi main di rumahnya Kang Yuda Lesmana. Salah satu bendera. Mungkin bagi yang belum tahu bisa kenalin nih Kang Yuda ini siapa gitu. Nah, saya Yuda Lesmana di channel Misteri Kita. Misteri Kita. Misteri kita. Dan lu lebih dikenal sebagai Dukun Rahmat. Dukunnya Rahmat, kalau enggak ya Kang Yuda biasanya. Kang Yuda. Karena duit. Cuman yang bagus Kang Yuda sih. Dukun Rahmat Dukunnya Rahmat. Ntar tiba-tiba ada yang mau hamil kesini gitu kan, dikira dukun beranak. Itu beranak dong. Berat. Ya kan dukun kan. Yang penting dukun. Itu kan Yang penting ya. dukun. Iya. Nah, gue pengen ini nih Kang, gue pengen minta lu berbagi pengalaman lu tentang, lu kan udah lama nih bergelut di dunia spiritual, Iya. ya kan? Iya. Itu awal mulanya gimana sih Kang? Kok lu bisa terjun di dunia spiritual gitu? Oke. Awal mula berarti. Iya. Bukan dari gua masa kecil nih berarti bukan. Enggak usah. Masa kecil kan ada nih gua yang spiritual. Oh, ada juga. nih. Oh dari Ada. kecil udah ngalamin spiritual? Benar. Ya udah kalau waktunya sempet sih dari kecil nggak Apa apa-apa. dari kecil ya? Apa? Nanti Dari hari per hari nggak Amir apa. Jangan, itu ya, jangan. bukan ya? Enggak itu. Jangan. Nggak perlu. Spiritual, jangan dari hamil. Susah. Iya. Susah. Oke, mungkin gua akan sedikit ceritakan ya, Ah. mungkin secara singkat dan padat gitu ya. Dan kebetulan memang Bang Ridwan dan Bang Denny ya, Ya. ini banyak yang menanyakan juga di channel Misteri Kita mengenai perjalanan spiritual gue pribadi gitu. Tapi gue selalu ngomong nanti gue akan ceritakan di channel orang, bukan di channel gue sendiri. Maka dari itu mungkin ya kita berkesempatan untuk bercerita di Ghost Amigos. Betul. Ya. Dan buat teman-teman Misteri Kita juga jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, Oke ya. bagus. Waduh. Karena nanti kontennya seru-seru semua nih, banyak Bagus. explore juga ya, Iya, dan amin. sebagainya. Oke, kucing. Murah amat goceng. Oke, untuk yang pertama mungkin kalau gua bisa spiritual ini bukannya ini ya. Ini memang kata orang tua kan, karena waktu gua masih umur-umur di bawah 5 itu gua nggak inget gitu. Cuman orang tua gua tuh sering cerita dulu. Jadi waktu pertama dulu ya, awal mulanya itu kata mama gua waktu lahiran aja. Gue itu, mama gue itu banyak mengeluarkan darah, bahkan darahnya itu sampai 2 ember. Hah? Keanehannya di situ. Pas lahiran lu? Iya, lahiran gua. Kan cara logika kalau orang udah keluar darah 1 ember aja tuh, ember lu walaupun kecil kan banyak gitu ya kan. Itu kan udah parah ya, tensinya udah turun parah kan gitu ya. Maka dari itu tuh keanehan dari situ. Tapi mama gua tuh nggak kenapa-napa. Gitu. Normal gitu. Tapi kata nenek gua, kan nenek gua dulu masih ada, sekarang udah almarhum nih. Katanya anak ini nanti bakal bawa rezeki gitu kalau darahnya banyak. Gitu. Oh. Tapi yang anehnya mama gue darah normal, semuanya normal, nggak turun darah, nggak apa, normal gitu. Terus tuh darahnya dikemanain? Ya darahnya nggak tahu sih udah ya. Lumayan buat didonor ya. Darahnya spiritualnya. Oh iya. Nggak apa-apa tapi. Balik ke spiritual. Kalau itu nggak apa-apa sih, aman mama gue ya. Itu awal mula ya. Nah setelah sini ke sini, ini menurut cerita dari orang tua gue juga. Dulu tuh waktu kecil gue pernah hilang. Oh pernah Iya, hilang? pernah hilang dan ditemukan di salah satu kuburan di daerah dekat rumah gue yang ini. Nah, adalah sekitar 100 meter dari sini kuburannya. Kuburan itu? Iya. Nah, kata nyokap gue tuh gue sempet dicariin sama beberapa ustadz gitu kan, sama beberapa orang-orang yang bisa. Sorry, itu berapa hari lu hilang? Hilangnya tuh seharian full. Seharian? Kan anak kecil tuh gue main siang nih, Ah. ketemunya tuh besok pagi. Oh lu nginep berarti? Iya, gue belum tahu tuh dia Lumayan. apa ya. Cuma seingat gue tuh gue dulu memang kayak punya temen, tapi masa kecil gitu ya, teman imajinasi ya kalau bahasa teman halu. Iya. halaman halu gitu ya, kalau bahasa anak indigo zaman Iya. dulu kan gitu ya. Nah gue emang merasa gue tuh pernah main sama sosok anak tersebut gitu.
anak tersebut itu mukanya yang pernah gue lihat bentuknya kayak orang Belanda. Oh. Iya. Hmm. Ya gue namain tuh gue masih inget banget Ricky. Namanya Ricky. Namanya Ricky. Lu namain apa dia ngasih nama? Ya dia bilang namanya Ricky gitu. Oh. Nah suatu saat tuh gue masih inget dikit-dikit ya. Itu dia pernah ngajak gue tuh main ke salah satu rumahnya. Itu loh ya. Katanya yuk main yuk ke rumah saya. Nanti di sana ada mama saya, ada bapak saya. Nanti saya kenalin. Nanti sana juga mama saya suka masak yang enak-enak gitu. Katanya kata si Ricky tersebut. Jadi nginepnya di sono berarti ya? Iya, mungkin gue nggak tahu ya nginepnya di mana kan. Oke lah, akhirnya gue masih inget banget tuh sedikit-sedikit gue main dan gue tuh masih inget ke arah kuburan yang ada di sini. Ya, nah setelah itu gue lupa ingatan. Tapi menurut hasil pembicaraan yang pernah gue dengar dari nyokap bokap gitu ya, gue tuh hilang sama seharian dan sempat dicari nama spiritual bahkan sama ustadz juga pun nggak ketemu. Gitu disangkanya gue diculik. Dulu sampai bahkan hampir mau lapor polisi gitu. Gini Kang, kan si temen hayalan lu ini kan bilang ayo main ke rumah kita gitu. Tapi pas lu datang tuh lu lupa atau yang lu lihat rumah? Atau Yang gue lihat tuh kayak rumah biasa. Gue tuh nggak merasa, iya nggak, gue nggak merasa ada di kuburan, gue nggak merasa ada di semak-semak, gitu. Karena gue itu katanya ya ditemuin di salah satu pohon bambu. Dulu kan di kuburan yang gue ini ada pohon bambu ya. Pohon bambu itu kalau nggak salah kayak kalau kata orang zaman dulu tuh kalau pohon bambunya agak nganggung gitu ayunan kuntilanak. Nah di pohon bambu itu ada sela-sela. Nah gue ditemuin di dalam pohon bambu itu. Gitu. Kondisinya lagi gimana itu? Kondisi kayak orang bengong. Bengong Nggak aja. ngeh, gue pun nggak ngeh. ya. Iya nggak ngeh, dan ditemuin pun bukan sama ustadz, bukan sama orang-orang pinter, ditemuin sama kakek gue sendiri. Gitu. Kakek gue itu kebetulan lagi ada di Jakarta, lagi main di rumahnya adiknya bokap, Bibi. Gitu kan, ditelepon lah pakai wartel tuh katanya sih, katanya telepon wartel gitu. Iya, telepon rumah gitu kan. Telepon, datanglah ke sini, akhirnya katanya dia tuh jikiran gitu ya, jikiran apa gitu ya di dalam kamar sendirian. Tahu-taunya pas jam berapa keluar tiba-tiba langsung ngajak ke kuburan. Dan itu benar, dan gua dikasih ketemu. petunjuk itulah Iya, dikasih petunjuk dan gue ketemu. Gitu, dan ditemuin sama kakek gue sendiri. Nah semenjak dari itu katanya gue itu sempat dibersihin juga tuh, dibersihin biar nanti katanya nggak bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu lagi, karena katanya menurut laporan dari orang tua gue tuh gue dari dulu emang katanya suka main sendiri. Dan gue pun jujur pribadi gue tuh seorang introvert yang nggak suka dunia luar, nggak suka keramaian. iya nggak suka keramaian, dan juga bokap gue itu orang tegas gitu. Jadi kalau misal gue mau main ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan gue tuh lebih banyak main sama cewek-cewek dibandingkan sama teman-teman cowok gue yang ada di sini. Gitu, seperti itu. Nah, dari kecil gua. Setelah lu ngalamin yang namanya hilang itu, udah mulai ada keanehan-keanehan di hidup lu atau? Nah, iya. Oke, yang hilang itu ya. Ah. Nah, hilang itu kebetulan gua waktu itu tuh gua nggak tahu ya, gua nggak ngeh, gua lupa mungkin ya, namanya udah lama banget kan. Tapi kalau kata nyokap gue tuh gua di Ruqyah ya, dan katanya pun gue katanya udah nggak pernah main sendiri lagi, sekarang lebih main sama orang asli gitu ya. Manusia. Iya, akan tapi gue ingat nih kalau yang kejadian ini karena gue udah SD kelas 4 apa kelas berapa ya, 6 gitu, lupa gue, pokoknya udah lumayan hampir dewasa lah gitu ya, udah jadi dewasa. Gue tuh ingat pas kelas 4 atau gitu ya, pas kelas 4 itu gue kebuka lagi mata batin gue. Oh, ngeliat lagi kan? Ngeliat lagi. Kebuka sendiri itu. Iya, secara tidak langsung. Padahal udah ditutup ya. Padahal udah ditutup, sempat nggak ngeliat juga tuh selama beberapa tahun, tapi kebuka lagi gitu. Dan bahkan gue ngeliat tuh yang lebih serem dari sebelumnya. Dulu tuh yang masih gue ingat paling gue ngeliat tuh ada salah satu cewek, cuma bentuknya kayak manusia biasa gitu, kayak orang, kagak serem. Nah tapi kok makin sini gue ngeliat itu kayak yang lebih serem, menyeramkan. Ada yang mungkin lo tahu sendiri kayak namanya, mungkin zaman dulu namanya kuntilanak gitu ya, pocong, bahkan sampai orang-orang yang tinggi besar gitu yang bertaring. Gue sering ngeliat kayak gitu, dan gue pun masih inget banget nih. Mungkin ini nggak tahu ya, memori gue merekam dari kecil apa gimana ya. Gue tuh waktu masih bayi nih, gue tuh masih inget banget. Gue tuh pernah nanya ke mama gue ya, "Mah, Bida tuh dulu diayunin di sini ya?" gitu kan. Oh, lu tahu? Tahu ini ayun di sini. Iya, tahu dah. Bener enggak gitu kan? Pemanggilan enggak ya gue ya. Bener enggak di situ. Pakai sarung warna ini gue gituin. Iya, itu emang sarung, dan ini sarungnya ada. Dikasih tahu tuh kan, sarungnya ada. Gitu. Terus juga gue pasti inget banget kayak diri gue tuh bisa ngeliat diri gue sendiri waktu bayi. Hah? Demi Allah, demi Rasulullah. Kayak flashback gitu ya. Iya.
kayak gue tuh ngeliat diri gue nih lagi di ayun waktu bayi. Gue ngeliat nih ini diri gue gitu loh. Kejadian masa lalu lu tuh. Kejadian masa lalu gue itu yang benar-benar menurut gue ya di luar dan logika. Nyata itu, dan bahkan mungkin gue masih ingat sampai sekarang. Bahkan gue klarifikasi ke nyokap bokap, bener ayunnya di sini. Iya kan? Iya, maksudnya gue kan secara logika nggak akan tahu dong, Nggak, karena kan iya, setelah harusnya. itu kan gue anak terakhir ya, kan nggak ada lagi bayi yang diayun di sini, dan mak gue pun nggak pernah ngomong dah dulu ndak ayun di sini Nggak gitu kan, nggak pernah. pernah. Makanya gue klarifikasi ke mak gue, apakah benar tiba-tiba kok ini di otak gue kayak inget tentang hal tersebut, gitu. Ternyata benar, gitu. Berarti lu bisa ngelihat ke belakang lagi ya dari Iya. bayi. Dari bayi gue kayak ngeliat tuh diri gue sendiri lagi diayun, lagi nangis gitu kan, lagi kayak aneh-aneh lah pokoknya gitu ya. Pokoknya gue kayak ngeh itu, tapi gue nggak tahu itu kejadian apa namanya. Nah itu ya Bang, yang gue ceritakan waktu masih kecil ya gitu ya, flashback gitu kan. Nah Kang, itu kan lu udah berarti kan udah mulai ke spiritual tuh Kang. Lu dulu apakah lu kayaknya gua ada di spiritual, gua pengen dalemin atau lu menghiraukan itu? Nah iya, awalnya tuh gue orangnya tuh dulu bodo amat ya. Gue tuh bisa dibilang termasuk orang yang halu mungkin kalau untuk bahasa sekarangnya ya. Halu. Jadi kalau misalnya gue gimana sama teman gue nih, gue tuh sering ngomong, itu di belakang lu ada yang ngikutin gitu kan, lu berani nggak belakangnya? Lu apaan sih lagi main malah bahas-bahas tentang setan mulu gitu. Gue nggak, jadi malas main sama lu. Nah semenjak dari itu gue mulai nggak ditemenin tuh sama teman-teman gue. Teman-teman gue tuh takut main sama gue. Nah makin kesini gue tuh makin penasaran, kok gue bisa seperti ini sih gitu kan. Kenapa? Akhirnya tetap tuh masih belum terjun ke arah dunia spiritual. Belum. Nah gue terjun ke dunia spiritual itu karena satu, karena pengen ngobatin nyokap gue. Dulu nyokap gue tuh sering kesurupan. Kalau kesurupan tuh, kalau misal pahitnya kesurupan orang Cina, benar-benar bahasa Cina. Bahkan diajakin ngobrol sama orang Cina pun nyambung. Sama orang Cina Kalimantan tuh, yang di sini ada tuh, kan nyambung. Itu masukan Jackie Chan apa? Ya gue tahu makanya Jet Li gimana sih gitu. Ya. Berarti kalau orang Thailand juga ini ya, Thailand masuk Saudi hub gitu, hub pun hub lagi hub gitu kan. Aneh bener dah. Iya benar, bahasa orang Cina tuh benar-benar bahasa Cina. Gitu kan, nyambung gitu kan, bahasa Mandarin ya, mungkin Cina Kalimantan kali ya, Cina Indonesia gitu. Karena memang kebetulan nyokap gua dulu kerja di salah satu pabrik, dan kebetulan di belakang pabriknya itu ada salah satu kuburan Cina. Katanya dia tuh senang sama mama gua. Dari situ kali ngikut. Dari situ ngikut. Lu mungkin nggak tahu juga sih, mungkin nggak salam kali Kang. Kan kalau kuburan Islam sama kuburan Cina tuh salamnya beda kan? Beda ya? Beda. Kalau kuburan Islam kan assalamualaikum ya ahli kubur. Iya. Iya kan? Kalau Cina? Kalau Cina assalamualaikum ya ahli kungfu. Shaolin. Jangan-jangan dia orang Shaolin dulunya. Kenapa kungfu? Nah, oke lanjut ya. Lanjut. Lucu sih, lucu. Boleh. Nah mulai dari situ gue tuh kayak seolah terpacu gitu loh, untuk bagaimana caranya gue bisa ngobatin emak gue nih. Gue bisa ngelihat setannya bentuknya apa, jinnya bentuknya apa, gitu kan. Sampai gue pernah aja ngobrol, kamu gini ya. Dia bilang, kamu bisa ngelihat, cuman pura-pura nggak bisa lihat, gitu. Dia bilang gitu, iya. Dia ngomong bahasa Indonesia, cuman aneh bahasa Indonesianya kayak gimana sih? Cadel gitu. Makan, gitu kan. Nah disitulah akhirnya gue adalah salah satu temen gue ngajak tuh ke salah satu perguruan spiritual. Tapi yang pertama kali gue terjun ke dunia spiritual itu perguruan kejawen gitu, karena gue pengen ngobatin mah gue, ya udahlah masuk aja gitu, barangkali ini bisa lah untuk ngebantu-bantunya orang tua. Nah, dan gue pun bilang ke guru gue waktu pertama kali situ ya, gue bilang saya pengen punya ilmu yang dimana bisa ngebantu orang tua atau keluarga kalau misalnya lagi kesurupan atau lagi sakit gitu. Guru lu nyari sendiri tuh, nyari guru sendiri? Enggak, diajak teman. Teman gue berburu, ya gue diajak lah gitu ya. Itu daerah mana tuh? Masih daerah sini juga. Jauh. Benar, jauh. Akhirnya gue masuk tuh, sekitar ada di Kejawen itu gue sekitar 4,5 tahun. 4,5 tahun di Kejawen? 4,5 tahun, dan itu bisa dibilang yang paling gila lah di Kejawen itu gue. Karena apa? Karena mungkin kalau Kejawen itu kan identik dengan ritual-ritual gitu ya, dan juga mungkin nyambat-nyambat gitu ya, seperti itu. Dan budaya-budaya yang mungkin klinik lah seperti itu ya. Nah, gue masuk ke dunia Kejawen, awal mulanya nih gue emang buat ngobatin nyokap, pure buat ngobatin nyokap ya? Iya, pure buat ngobatin nyokap, tapi gue nih selalu di gimana ya, contoh nih,
ini kan lu masih pada muda ya misalnya ya, Iya. gitu kan. Ada Kalau orang misalnya mau masih muda. iya masih muda ya kan, gitu kan lu bermuka tua. Iya. Ya, misalnya nih yang muda-muda, ada yang tua-tua nih, kelasan. Kalau kerjaan itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, tapi gua tuh selalu disatuin sama orang-orang yang tua. Gitu loh. Gue nggak tahu kenapa. Gue sempet nanya ke guru gue itu, panggilannya kan ini ya, ayah gitu ya. Ayah, kenapa kok saya selalu disatuin sama yang lebih tua gitu kan? Kenapa nggak saya sama yang muda-muda? Kan saya baru belajar. Udah, kamu nggak perlu tahu, udah ikut aja gitu kan. Ikutin apa namanya ritual-ritual yang dimana sama yang lebih senior gitu kan. Akhirnya gue ikutin tuh. Makin sini gue penasaran. Akhirnya tuh gue sempet bener-bener bertanya gitu ya secara serius, dan gue pengen tahu jawabannya apa gitu kan. Akhirnya gue tanya lagi tuh pas udah jalan 2 tahun ya kan, gue udah mulai bisa ngobatin gitu ya, mijit, bahkan dulu pernah orang lumpuh pernah gue bikin diri gitu loh. Gue dulu basisnya pemijitan sama penarikan benda-benda gaib gitu lah, itu gue dulu. Akhirnya gue tanya, ya saya selama ini udah berguru lama nih, saya pengen nanya itu sekali lagi, mungkin dulu kan ayah nggak jawab, mungkin saya masih baru gitu kan. Saya pengen tahu kenapa kok saya selalu dipisahin sama yang lebih tua gitu, sementara saya ini masih pemula gitu kan. Nah saya jawab pada dia gitu kan, kamu ini ada dari terah dari mana? Gue bilang gue nggak tahu menau tuh. Terah dari salah satu kerajaan di daerah Banten dan Cirebon, bahkan kamu Bogor juga ada. Gitu. Mungkin penonton nggak tahu nih terah itu apa. Ya terah itu Bahasa- keturunan. keturunan. Katanya kamu tuh ada lintang segitiga di diri kamu. Lintang segitiga itu apa? Gue nggak tahu ya. Dia nanya. Lintang segitiga itu keturunan dari Bogor, Cirebon dan Banten. Dia bilang gitu. Nah untuk kesananya mungkin tahu lah ya, di Bogor kan, mohon maaf nih ya, ini bukannya kita ini kan ada yang Prabu ya. Iya, Prabu punya anak nih kayaknya sama Sunan Gunung Jati. Betul. Gitu kan. Sunan Gunung Jati punya anak di Sultan Hasanuddin gitu. Nah kebetulan memang orang tua gue nih bapak ya, punya bapak laki atau kakek gue yang dari bapak itu kebetulan orang Banten. Akhirnya tuh kebetulan gue waktu itu pulang kampung ke Banten ke kakek gue. Dulu kakek gue bisa dibilang gila, bukan gila orang gila ya, maksudnya pas gue kesana nih itu tuh gatel, garuk-garuk tuh pakai golok gitu, sak gitu kan. Terus kan anaknya kan yang ngumpul nih, bapak gue namanya Agus, garukin gue Agus, gatel banget nih, gue garuk, krok gitu sampai kedengeran. Beneran, gue nggak bohong. Masuk angin mau golok juga itu tuh. Iya, makanya kalau dikerokin katanya itu selalu pakai benda-benda yang tajam, nggak pernah Ngorek kuping pakai apa? kuping. Kalau kuping kayaknya tetap sih ya, pakai kuping Oh, aman, bisa bikin aman. geli kan ya. Kali kan pakai apa gitu kan. Tapi yang anehnya kalau digigit nyamuk tapi bentol kan gitu. Oh iya. Alamannya mungkin. Iya, Berarti gitu. masih tembus nih sama nyamuk Tembus, nih. gitu. Nah dari situ lah gue tanya tuh ke kakek gue, ngomong ya abah ya, Abu Hussein, punten Yuda mau nanya, kata guru Yuda nih, Yuda belajar gitu kan, katanya Yuda punya terah dari kerajaan, emang bener apa? Terus dia diem tuh, diem dulu mungkin karena gimana kali ya gitu kan, diem. Nah pas udah ngobrol-ngobrol lagi tuh, pas mau pulang dipanggil dulu nih, Yuda sini dulu, abah mau ngobrol gitu kan. Di sini gue duduk, dia depan-depan sama gue, nih kakek ceritain sejarah gitu kan, dari keluarganya kakek gitu kan, dari mana. Nah kakek kamu ini masih ada keterah dari Tubagus. Keterah dari Tubagus. Tubagus, karena nama bapaknya dia itu Tubagus Salawi. Oh. Nah Tubagus Salawi, Tubagus itu kan kalau yang gue gali lagi, gue cerita lagi ya, itu kan dari kerajaan Banten ya, dari Sultan Hasanuddin gitu kan. Iya betul. Terus memang dia tuh ada tuh silsilah jelasnya tuh, kayak ada buku kitab gitu kan, tapi itu isinya silsilah gitu kan. Nanti ujung-ujungnya ke Sultan Hasanuddin, ke Sunan Gunung Jati, kemana gitu, ke Bogor intinya gitu. Nah dari situlah gue mulai tahu, oh ternyata ini tuh gitu yang dibilang guru kejawen gue kemarin. Nah itu akhirnya Itu baru kejawab tuh. nah aku jawab gitu kan. Nah akhirnya ini kita lanjut ya tentang Iya. spiritual lagi ya. Akhirnya tuh di situ gue udah mulai lega gitu kan, udah mulai tahu ternyata memang gue tuh ada terah dari kerajaan Banten gitu kan. Gitu. Oke, gue langsung iyalah kayak normal biasa ya, aku mungkin udah ada kalian yang lain bisa meruqyah orang bahkan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya bukan ngeruqyah, sorry, dulu tuh di kejawen gue masih pakai cara-cara penarikan gitu, dan gue pun ngobatin pakai batu. Contoh nih, mohon maaf batunya ini jangan pahitnya, ini contohnya aja ya, tapi bukan batu, bukan ini. Bukan itu. Kalau ada kesurupan tuh buat tempelin batu doang, orangnya tuh kayak langsung ketarik
Oh, gitu. langsung keluar. Bahkan mak gue juga waktu kesurupan nih, gue tempel batu nih bagian wadahnya, terus keluar langsung gitu. Itu kayak kepanasan tiba-tiba keluar. Nah bisa dibilang dulu tuh gue terlalu ngandelin benda-benda kayak ginian, kayak gitu kan. Akhirnya mungkin gue rasa ini kejawen ini mulai kurang cocok untuk diri gue, gitu kan. Akhirnya gue tuh belajar lagi di tempat yang lain, tapi tetap masih di kejawen juga. Nah di kejawen itu masih belum gue tinggalin, gue cari lagi tempat lain. Metodenya beda kali ya? Iya, cari di tempat lain nggak, bukan kejawen ya, kalau bahasa ini orang Sunda, dia kabuhunan. Oh. Iya, ilmu kabuhunan. Ilmu kabuhunan itu, Orang Sunda nih tahu dia. iya, itu ilmu kabuhunan itu ilmu Sunda tua gitu kan, yang masih pakai leluhur juga sama gitu. Nah di situ gua nggak lama, cuman 3 bulan gitu. Tapi tetap di kabuhunan pun gua dipisahin anehnya, gitu kan. Gua baru nih, katanya mana emang nggak bisa gitu, harus ngandai. Misalnya kamu mau udah bisa, mau ngapain lagi, gitu kan. Akhirnya ya udah, gue dipisahin lagi. Nah karena gue kurang nyaman di sana, kayak gue nggak diajarin apa-apa kan, akhirnya gue keluar, gitu kan, keluar. Jadi ya? iya, jadi sana tuh gue kalau ada orang nih, coba liatin ininya apa gitu kan, gue liatin ini benar kan gitu. Jadi mata batin gue tuh masih on dulu. Nah ya gue ngeliatin, jadi kayak seolah-olah gue tuh pengen niat belajar tapi malah disuruh-suruh gitu kan, ilmunya takutnya nggak dapet kan, gitu. Akhirnya gue keluar gitu. Dan gue di kejawen pun gak lama dari itu gue keluar, karena menurut gue ini kejawen ini kurang pas untuk diri gue gitu kan. Nah setelah itu gue sempat vakum selama 1,5 tahun. Gue kerja fokus kerja, kadang-kadang memang suka ada tetangga nih yang ini gue bantu obatin gitu ya, gue bantu keluarin gitu. Nah setelah itu gue selalu berdoa. Nah dulu kan gue bisa dibilang walaupun gue sebandel apapun, gue gak pernah yang namanya ninggalin sholat sama puasa tuh gue gak pernah bolong. Benar-benar dididik dari sama orang tua gua tuh keras dari kelas 5 SD ya, 5 SD tuh gua nggak pernah bolong puasa, gitu, udah belajar puasa gitu kan. Bahkan gua juga dulu sempet tirakat ya, ini puasa tirakat ya, tirakat sampai 3 tahun. Tirakat 3 tahun sampai lulus SMK. Dari mulai sekolah SMK sampai lulus SMK tirakat. Yang namanya sholat Senin Kemis tuh nggak pernah tinggalan. Makanya kalau di sekolah gue dipanggilnya anak masjid, apa gitu, anak remaja masjid. Ya, karena gue kalau misalnya sholat duha gitu kan, itu selalu ke masjid gitu. Iya, pria sholat gitu. Primus. Gue juga dipanggil primus dulu. Jadi gitu awal mulanya. Nah, setelah gue vakum itu, gue tuh sempat diajak ke salah satu bisa dibilang riungan. Ya, atau majelis sama ya sama istri gue pribadi gitu. Oh, lu ketemu sama istri lu di majelis itu? Enggak, beda, ini gue udah pacaran sih dari SMK. Cuman setelah lulus ya kan, gue tuh keluar dari kejawen gitu kan. Akhirnya gue di waktu itu nganggur tuh gitu kan, gue nganggur, gabut, nggak mau ngapain. Tapi gue selalu ngomong ke bini gue tuh mau ngebuang yang nggak bagus dari diri gue. Kayaknya takutnya ngefeknya nggak baik ke depannya gitu, ke keluarga ke depannya gitu kan. Nah akhirnya sekitar 3 bulan kemudian setelah gue nganggur tuh, istri gue yang sekarang nih dulu cewek gue kan, cewek gue tuh bilang, Yang kamu mau kerja nggak gitu, jadi ngebohongin gue gini sih gitu kan, mau kerja nggak, ya mau lah namanya kerja, ya udah bawa lamaran sama bawa barang-barang kamu kesini sekalian. Lah mau diapain emang, nggak gue bilang gitu kan, mau disyariatin biar barangkali masuk kerja, atau dibohongin gitu. Gitu kan, akhirnya gue dateng lah di daerah sini juga. Kebetulan gue dapat guru tuh dekat-dekat, nggak pernah jauh. Daerah sini datang, pas gue datang gue bawa lamaran nih, bawa benda-benda pusaka gue nih, termasuk batu dan sebagainya kan, gue bawa gitu kan. Cek, kok rame, pakai baju koko semua, gitu kan. Ini kayak pas ada pengajian gitu kan. Gue mikir mungkin lagi habis ada acara majelis apa gitu kan. Ya udah, akhirnya gue datang duduk. Bini gue bilang tunggu sini sebentar. Nah nggak lama kemudian gue tiba-tiba dipanggil ke dalam. Akhirnya gue udah curiga nih, ini kayaknya nggak beres deh gitu kan, gue pengen disesuatuin nih gitu kan. Nah pas baru mau mulai, tiba-tiba yang anehnya, emang kan ada ket pohon apa sih namanya, semangka, pohon semangka. Tiba-tiba memang gue lihat tuh semangka tuh masih nempel sama batangnya tuh. Ya, tiba-tiba semangkanya ngegelinding ke gue, datang nih semangka. Gue kok tiba-tiba ada semangka gitu kan.